Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market ya tidak bisa dibilang stuck, tapi juga bukan pola kenaikan maupun penurunan. Kita lihat ya, bodinya merah tipis, tidak cukup tipis untuk menjadi doji. Tapi dia memiliki upper shadow yang panjang dan lower shadow-nya juga panjang. Istilahnya long leg ya, kaki-kaki panjang. Hal ini menunjukkan market dalam keraguan. Kita telisik sampai 1 jam ya. Nah, di sini mulai jam 6 market Asia naik, market Eropa sideways. Kemudian market Amerika turun ketika jobless claim ternyata lebih baik dari perkiraan. Bahkan lebih baik daripada minggu sebelumnya sehingga market jatuh. Kemudian harga kembali naik atau rebound. Kira-kira separuhnya penurunan ini ya, sehingga close-nya tidak jauh dari open. Secara fundamental, trader berharap bahwa minggu depan ini The Fed tidak akan menaikkan suku bunga karena ini yang menyebabkan market ngotot naik ini kenyataan bahwa perbankan Amerika itu masih dalam tekanan. Mereka tidak terbiasa dengan suku bunga tinggi, tidak seperti bank di Indonesia ya yang memang kayaknya udah bebal aja, mau suku bunga tinggi, mau suku bunga rendah, asik-asik aja. Mereka sudah terbiasa terayun-ayun dengan kondisi ekonomi. Dan sekarang memang kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Nah, kembali ke Amerika. Amerika sedang tidak baik-baik saja. Apalagi dominasi dolar juga terancam. Yang disponsori oleh BRIC. Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Bahkan sebenarnya nih sebelum adanya BRIC yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina, itu dolar juga mulai berkurang. Ya, bibit-bibitnya sudah ada sebelum Rusia ya. Sebelum Rusia memulai itu sebenarnya sudah ada bibit-bibit di mana banyak negara mulai menggunakan cross currency langsung dalam transaksi, tidak melalui dolar. Misalnya Asia, Indonesia mempelopori dengan beberapa negara ASEAN, itu tradingnya langsung cross currency. Ya misalnya Indonesia dan Malaysia kan secara tradisional yang di perbatasan ya sudah langsung tuker-tukeran aja antara ringgit dan rupiah. Akhirnya trading juga banyak dengan ringgit dan rupiah langsung, tidak melalui dolar. Kemudian Indonesia juga dengan beberapa negara termasuk China, transaksinya langsung cross currency, rupiah dengan yuan. Nah, Cina yang pengaruhnya lebih besar daripada Indonesia juga ajak-ajak untuk menggunakan cross currency langsung. Nah, ini nanti kalau Arab Saudi dan kawan-kawan nih yang sudah berhasil didekati China, bahkan dianggap Arab sudah mengkhianati Amerika. Ya nggak mengkhianati lah, itu membebaskan diri sebenarnya dari pengaruh Amerika. Maka nanti misalnya oil sudah dijual tidak lagi dalam dolar, tapi langsung yuan, wah itu kacau nanti dolar. Dan Amerika nggak ingin itu, cuma militer mereka sendiri juga lagi kewalahan, lagi terbukti ternyata nggak segarang yang mereka tunjukkan. Ya dulu kan Saddam Hussein menjual oilnya dengan euro, difitnah, diserang. Nah, yang dibodokin ya Prancis, Inggris dan kawan-kawan itu malah ikut-ikutan nyerang. Padahal mereka sebenarnya diuntungkan dengan transaksi euro. Kemudian Gaddafi pun diserang karena mau menjual minyak dengan emas. Nah, apakah Amerika berani menyerang Arab Saudi jika Arab Saudi menjual dengan yuan? Saya pikir enggak. Arab Saudi seharusnya sadar bahwa dia pasti akan dibela oleh seluruh negara Islam. Ada Ka'bah di situ. Nah, balik ke sini, dolar dalam masalah.
Jadi sepertinya memang kedepannya emas bisa naik. Untuk prediksi hari ini, saya masih berpikir sama dengan kemarin ya. Jadi ya jangan di skip lah. Jadi perkiraan saya nih tidak saya ubah support resistennya. Jadi perkiraan saya market masih terjebak di zona konsolidasi ini, tapi agak bawahan dikit ya. Jadi kemungkinan hari ini gerakannya kalau naik ya tidak jauh dari angka 2000, kalaupun tembus ya tembus-tembus dikit aja gitu. Kemudian kalau turun ya mungkin hanya sampai 69, toleransinya 60. Jadi untuk support satunya saya masih tetapkan di 1982, support 2-nya masih di 1969, dan support 3-nya masih di 1957. Untuk resisten kuatnya ada di psikologi level 2000 R1 sebagai pemanis. R2 ada di 2012. Untuk R3 bisa diabaikan, rasanya untuk ke situ berat. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.30 ada Core PCE Price Index month on month bulan Maret diperkirakan tetap 0,3%. Kemudian personal income month on month Maret diperkirakan turun dari 0,3% menjadi 0,2%. Kemudian personal spending diperkirakan turun dari 0,2% menjadi minus 0,1%. Sedangkan jam 21.00 ada Michigan Consumer Sentiment diperkirakan naik dari 62 menjadi 63,5. Ya, secara umum jika ternyata nanti sesuai dengan prediksi, sepertinya harga emas memang akan diangkat. Namun kecurigaan saya ini mirip kemarin. Mungkin di sesi Asia ada kenaikan lah. Kemudian di sisi Amerika dijatuhkan lagi. Ya, sekitar itu saja yang saya sebutkan tadi, antara 2000 ya dalam kisaran ya, bisa lewat-lewat dikit sampai turunnya di 1969. Dalam kisaran juga bisa lewat-lewat dikit kayaknya, karena ini opennya di bawah dari close kemarin. Seperti biasa, saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.